Selamat datang di channel YouTube saya, Scalper Pemula. Jadi sebelum saya menjelaskan dasar dari trading forex, akan lebih baik dan akan lebih mudah dipahami jika kalian subscribe YouTube saya terlebih dahulu. Jangan lupa di like dan di share ya. Jadi untuk awal dari konten pertama saya ini, saya akan menjelaskan dasar dari trading forex. Itu sebenarnya ada 3. Di antaranya apa aja yang ini dia. Yang pertama itu ada modal, yang kedua ada analisis teknikal, dan yang ketiga ada analisis fundamental. Yang pertama kita siapkan modal. Modal awal itu cukup 400.000 saja, dimana kita dengan 400.000 itu dapat menghasilkan penghasilan 10 juta jika kita menggunakan money management yang benar. Nanti mengenai money management akan dijelaskan di konten berikutnya. Ini hanya secara garis besar saja. Yang kedua itu ada belum ya. Saya akan menjelaskan money management dulu. Jadi money management itu sebenarnya cara kita untuk mengatur jumlah resiko yang nantinya jika kita mengalami loss pada saat trading agar tidak terjadi bangkrut atau margin call. Jika kita sudah mengetahui money management, sebenarnya kunci dari trading hanya satu, money management inilah. Jika Anda bisa melakukan money management yang baik, insya Allah akan mudah sekali. Yang kedua, analisis teknikal. Analisis teknikal ini adalah cara atau mengetahui pola dari candle apa yang terjadi kenaikan atau penurunan dalam waktu tertentu pada saat trading. Jadi kita bisa membaca candle tuh bakalan naik atau bakal turun. Nah, jika naik kita buy, jika turun kita sell nantinya. Ada banyak sekali jenis analisis teknikal, tapi saya akan menjelaskan hanya secara garis besar. Yang pertama ini yang terkenal saja ya. Indikator analisis teknikal. Yang pertama moving average, yang kedua relative strength index atau RSI, stokastik yang ketiga, dan 4 moving average convergent divergent MACD. Nah, untuk yang pertama moving average adalah indikator yang menghitung pergerakan rata-rata dalam 50 hari. Nah, contohnya ini seperti gambar di bawah ini. Saya ini mengambil gambar dari website jurusancuan.com karena tidak sempat mau nge-capture pada akun saya. Ini garis yang merah itu adalah MA50. Yang di sebelah kiri itu ada tulisan harga menembus MA50 ke atas. Nah, maksudnya jika dia menembus ke atas berarti kita buy atau beli. Nah, untuk yang selanjutnya itu yang sebelah kanan atas itu ada tulisan harga menembus MA50 ke bawah, berarti dijual. Nah, ya itu benar karena MA50 candlenya sudah menembus MA50, berarti menembus ke bawah ya, berarti dia harganya sudah berubah menuju ke sell atau jual. Mengenai teknikal moving average ini nanti bakal saya ada konten khusus untuk menjelaskan masalah teknikal. Bisa dipahami ya, ini garis merah ini menembus berarti ya, lingkaran merah itu. Yang sebelah kanan atas itu menembus juga, tapi dia bentuknya ke bawah atau downtrend. Yang selanjutnya itu relative strength index atau RSI. Ini adalah indikator untuk perbandingan antara daya tarik kenaikan dan penurunan harga. Ini nanti saya tampilkan juga gambarnya. Ini gambarnya. Saya juga mendapatkan gambarnya ini dari website Jurus Cuan tetap. Nah, untuk RSI ini ada rentannya ya dari 70 dan 30. Nanti jika kita sudah memasukkan indikator
70 dan 30 ini sudah otomatis ada. Nah, jadi jika dia sudah melewati garis 70 ini, maka trennya itu akan sudah overbought, sudah melebihi batas jual. Sudah jenuh, sudah tidak sanggup lagi buat naik lagi, buat beli, maksudnya beli ya. Jika sudah melewati berarti sudah tidak sanggup lagi untuk membeli. Jika di bawah sudah melewati garis 30 berarti dia sudah tidak sanggup lagi untuk turun atau downtrend, maka arah akan berbalik naik ke atas. Nanti akan dijelaskan lagi lebih lanjut di konten berikutnya. Tetap stay tune di akun ini ya. Yang ketiga ada stokastik. Stokastik adalah indikator yang menunjukkan lokasi harga penutupan berakhir dibandingkan dengan range harga terendah atau tertinggi selama periode waktu tertentu. Nah, ini biasanya dijelaskan atau biasanya ada 2 garis. Di stokastik itu ada persen K dan persen D. Sinyal beli dan jual bisa dilihat dari garis persen K dan persen D. Memotong persen D ke atas berarti sinyal beli, sedangkan bila persen D memotong ke bawah berarti sinyal jual. Ini contohnya. Indikator stokastik tetap ya. Ini persen K memotong persen D ke atas. Persen K itu yang biru, persen D itu yang merah ya. Anggap saja begitu. Nah, jadi yang merah ini jika memotong ke atas, jika yang biru memotong ke atas berarti buy, trennya buy. Jika yang biru memotong ke bawah berarti sell. Begitu saja, simple bukan? Nanti dapat kita jelaskan lagi ya di konten berikutnya. Ini hanya secara garis besar saja. Selanjutnya itu moving average convergence divergency MACD. Nah, di sini ada 2 garis yang akan Anda temui, yaitu sinyal line dan MACD line. Jika nilai MACD positif di atas 0 berarti bersifat bull, disarankan beli, dan kebalikannya. Berikut ini akan saya tampilkan contohnya. Nah, itu dapat kalian lihat pada gambar. Jika itu yang garis itu 0 ya. Nah, jika itu garis-garis itu lebih di atas dari garis 0, nah itu garis 0 ya. Nah, yang saya tunjuk itu garis 0. Jika dia melebihi dari garis 0, maka trennya akan bull. Dapat dilihat kan itu? Nah, sebaliknya, jika di bawah garis 0, maka itu seperti gambar itu dijual atau bear. Seperti itulah. Yang kemudian analisis fundamental. Analisis fundamental ini sedikit menarik ya, karena analisis fundamental ini berdasarkan berita ekonomi pasar dunia yang dapat kita lihat pada kalender web Forex Factory. Sebenarnya ini jika kita menggunakan laptop, kalendernya itu sudah ada di bagian bawah ya. Selanjutnya ini jika mau melihat contoh dari news atau berita di Forex Factory, nih dapat kalian lihat itu ada beberapa warna ya. Ada warna merah, warna merah ya. Ini warna merah, banyak sekali warna merah. Ada warna orange dan ada warna kuning. Nah, yang warna merah ini impactnya lumayan kuat dalam perubahan candle. Jika sedang ada news biasanya impactnya itu lumayan kuat yang merah. Jika yang orange itu impactnya sedang. Jika yang kuning ini impactnya tidak terlalu kuat atau tidak ada impact terhadap candle atau terhadap pasar forex ya. Nah, jika ini contohnya NZD. Nah, kita bisa contohkan nanti. Nah, ini kan ada yang bagian kanan itu kan ada persen-persen tuh. Nah, kita melihatnya di sana. Jika merah, sebentar. Sebentar ya. Nah, ini kita contohkan saja Euro USD. USD saat ini
contohnya misal USD merah ya. Merah 2%, misal di sini kan kosong. Nanti kita isi saja misal ini ya, contoh 2%, merah semua, merah itunya merah semua. Berarti persenannya minus atau merah semua. Nah, berarti euro akan menguat karena harga USD anjlok, otomatis candle di pasar nanti naik. Ya, begitulah. Nah, dari semua dasar tadi, sebenarnya yang paling penting dan paling utama itu adalah money management. Disinilah kita perlukan. Untuk analisis teknikal nanti kita bisa belajar lebih lanjut. Yang ketiga adalah analisis fundamental. Jadi ketiga ini harus punya satu kesatuan untuk menghasilkan trader yang profesional. Terima kasih, jangan lupa